Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan membahas tentang ragam masyarakat dalam menghidupkan Al-Quran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ridwan Permana sebagai pemateri pertama, kemudian ada Putri Nur Aziza sebagai pemateri kedua, dan Nazarullah Tri Januar sebagai pemateri ketiga. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Al-Quran sebagai ajaran Islam dimaknai beragam kalangan. Secara umum, kitab suci tersebut dimaknai sebagai sebuah bacaan yang bernilai ibadah. Hal inilah yang menjadikan Al-Quran senantiasa dibaca dalam keseharian umat Islam, tidak saja dilakukan di dalam sholat yang merupakan kewajiban, maupun selainnya yang merupakan bagian dari menghidupkan sunnah. Nilai pembacaan Al-Quran terletak pada per huruf dan bukan per kata atau kalimatnya. Dengan demikian, Al-Quran merupakan bacaan bagi umat Islam yang bernilai ibadah. Interaksi umat Islam dengan Al-Quran, terutama atas bacaan, sangat beragam. Hal tersebut setidaknya menjadikan Al-Quran dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh beragam generasi manusia, baik di masa kanak-kanak maupun generasi tua. Hal tersebut senada dengan maraknya metode cara baca Al-Quran yang mudah dalam hitungan jam. Selain itu, keberadaan Al-Quran juga dihafalkan oleh sebagian masyarakat yang pada masa lampau sangat jarang yang ikut menghafal, dan sekarang sudah menjadi kebiasaan dengan maraknya rumah tahfidz dan pesantren yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Dengan demikian, kesadaran akan membaca dan menghafal Al-Quran mengiringi kesadaran akan nilai ibadah. Bisa disebutkan bahwa dalam ragam masyarakat dalam menghidupkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada metode membaca Al-Quran. Metode membaca Al-Quran, kami akan membahas 5 metode. Yang pertama ada metode qiraati dari Semarang. Metode ini adalah yang paling awal, mulai disusun pada tahun 1963, dan buku panduannya saat itu berjumlah 10 jilid. Penyusunnya adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Lahirnya metode ini tidak lepas dari keprihatinan beliau ketika melihat pengajaran Al-Quran yang masih jauh dari kaidah tajwid dan gurunya pun terkesan asal-asalan. Awalnya, metode ini masih dipakai untuk mengajar anak didik beliau saja. Namun, setelah melihat keberhasilan metodenya, seorang ulama Semarang, Haji Ja'far, mengajak beliau sowan kepada Kiai Haji Arwani Kudus untuk menunjukkan buku qiraatinya. Setelah diteliti dan dikoreksi, akhirnya metode itu mendapat restu Kiai Arwani. Setelah mendapat restu, buku qiraati mulai dikenalkan kepada masyarakat Semarang dan sekitarnya. Nah, kini buku qiraati terdiri dari 6 jilid buku panduan yang harus dipelajari oleh santri, ditambah dengan buku panduan mempelajari tajwid dan gharib atau bacaan yang sulit dan langka. Hanya guru yang memiliki syahadah atau sertifikat yang bisa mengajar baca Al-Quran dengan metode ini. Santri dinyatakan lulus setelah menjalani ujian yang ketat. Sejak tahun 2000, metode qiraati telah menyebar di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Yang kedua ada metode Iqra dari Yogyakarta. Metode Iqra termasuk paling dikenal dan menyebar luas di masyarakat. Penyusunnya adalah Kiai Haji As'ad Humam. Niatnya untuk menyusun metode membaca Al-Quran itu muncul semenjak ia bertemu dengan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi yang lebih dulu mencetuskan metode qiraati. Metode Iqra mulai dikenalkan sekitar tahun 1988. Metode ini merupakan pengembangan dari metode qiraati. Awalnya, Kiai Haji As'ad Humam menggunakan qiraati dan melakukan berbagai eksperimen dalam pengajarannya, lalu dia catat. Nah, catatan itu lalu diajukan kepada Kiai Haji Dahlan sebagai usulan perubahan metodenya. Namun, beliau tak setuju karena beranggapan bahwa metode qiraati adalah inayah atau pertolongan dari Allah dan tak perlu diubah-ubah lagi. Karena itulah, Kiai Haji As'ad mengembangkan metode Iqra bersama sahabat-sahabatnya di tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musala atau disingkat dengan AMM di kota Yogyakarta.
Nah, metode ini akhirnya berkembang luas di masyarakat sampai sekarang. C. Metode Anadia Tulungagung. Metode ini disusun oleh Kiai Haji Munawir Khalid bersama rekan-rekannya. Berawal dari keinginan menyusun metode cepat belajar membaca Al-Quran yang lebih khusus nuansanya, beliau mulai membentuk tim perumus. Tim itu terdiri dari Kiai Munawir Khalid, Kiai Manaf, Kiai Mu'in Arif, Kiai Hamim, Kiai Masruhan, dan Kiai Samsulha. Pembentukan tim itu juga tak lepas dari petunjuk yang ia dapatkan setelah beristikharah. Anadia sempat berubah nama sebanyak 3 kali. Pertama bernama metode cepat baca Al-Quran Ma'arif. Format disusun PCNU Tulungagung pada tahun 1985. Kedua, metode cepat baca Al-Quran Ma'arif Qiraati dengan meminta izin penyusun qiraati untuk dicetak dengan nama tersebut. Dan ketiga, metode cepat baca Al-Quran Ma'arif Anadia mulai dicetak pada tahun 1991. Metode Anadia juga terdiri dari 6 jilid. Ciri khas pengajaran metode ini adalah penggunaan tongkat untuk menjaga irama bacaan agar sesuai panjang pendek bacaannya. Tongkat hanya bisa didapat melalui jalur LP Ma'arif sebagaimana bukunya keistimewaannya. Tongkat tersebut telah didoakan oleh para kiai dan dinamakan tongkat penyentuh jiwa. Para ustadz pengajar juga diijazahi wirid khusus agar diberi kemudahan dalam mendidik santri. Sungguh khas NU-nya. Yang D, metode Yanbu A Kudus. Metode ini merupakan rumusan para kiai Al-Quran yang merupakan tokoh pengasuh pondok tahfiz Yanbu'ul Quran putra Kiai Haji Arwani Amin Al-Kudusi. Almarhum yang bernama Kiai Haji Agus M. Ulin Nuha Arwani, Kiai Haji Ulil Albab Arwani, dan Kiai Haji Mansur Maskan almarhum. Terlibat pula tokoh lain diantaranya Kiai Haji Saroni Ahmadi Kudus, Kiai Haji Amin Soleh Jepara, Makmun Muyazin Kajenpati, Kiai Haji Sirojudin Kudus, dan Kiai Busro Kudus. Alumni Pondok Tahfiz Yanbu'ul Quran yang tergabung dalam Majelis Nujulis Sakinah Kudus. Mulai terbit awal 2004 dan terdiri dari 6 jilid. Materi utama disusun buku pegangan pengajar dan buku materi hafalan. Metode ini menekankan penggunaan mushaf Ras Utsmani ala Timur Tengah yang banyak dipakai di negara-negara Islam. Istimewaan metode ini terletak pada sanadnya yang bersambung kepada para ahli Al-Quran dan hufaz yang berguru pada Kiai Arwani Kudus, dan karenanya memiliki sanad keilmuan hingga Nabi Muhammad SAW. Awalnya pembuatan metode ini diawali dorongan para alumni agar memiliki ikatan kedekatan pada pesantren tahfiz Yanbu'ul Quran yang itu metode Tartili Jember. Metode ini dicetak oleh Ustadz Samsul Arifin Al-Hafiz, pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah Kesilir Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Beliau awalnya adalah koordinator qiraati Jawa dan Bali. Penyusun metode ini berawal dari sulitnya juga berpendapat bahwa metode qiraati dan lainnya yang lebih dulu ada sudah terasa membosankan dan memakan waktu lama dibanding metode lainnya. Tartili terbilang paling cepat karena hanya terdiri dari 4 jilid buku panduan sejak diperkenalkan pertengahan tahun 2000. Metode ini mulai menyebar ke berbagai daerah Indonesia. Metode ini juga mendapatkan pengakuan dari pihak LP Ma'arif NU wilayah Jawa Timur. Perlu dicatat bahwa metode Tartili berbeda dengan metode Tartili Al-Irsyad yang dikenalkan baru-baru ini oleh LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Terima kasih. Ragam media tahfiz Al-Quran. Yang pertama adalah Rumah Tahfiz. Rumah Tahfiz merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam non-formal yang mengkhususkan menghafalkan Al-Quran, mengamalkannya, dan memudayakan nilai-nilainya dalam sikap kehidupan sehari-hari yang berbasis hunian, lingkungan, dan komunitas. Yang kedua adalah Pondok Pesantren Tahfiz.
Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran ialah sebuah yayasan yang di dalamnya secara garis besar untuk belajar menghafal Al-Quran dan tentunya pembelajarannya lebih ke Al-Quran. Dalam kegiatan Pondok Pesantren Tahfiz itu ada murojaah Al-Quran, ziyadah, dan tasmi bulanan. Untuk kegiatan madrasah dan akademi guru itu sama, memulai dari pukul 3 pagi sudah bangun untuk tahajud berjamaah dan dilanjutkan untuk murojaah sampai azan subuh. Setelah melaksanakan sholat itu, selanjutnya ada zikir berjamaah. Adanya kompetisi baca dan menghafal Al-Quran, musabaqah tilawah Quran itu sering disingkat menjadi MTQ, kerap menghiasi media masa dewasa ini. Ajang tersebut biasanya penampilan para peserta yang sedang menunjukkan kebolehannya dalam membaca, menghafal, mensyarah Al-Quran. Kala itu MTQ banyak diselenggarakan di daerah-daerah pelosok Indonesia seperti daerah perkampungan, kabupaten, dan provinsi. Seiring berjalannya waktu, MTQ juga diselenggarakan di level nasional. Perlombaan MTQ yang berlangsung secara resmi dan formal baru terjadi pada tahun 1968 saat Kiai Haji Muhammad Dahlan menjabat sebagai Menteri Agama. MTQ dilembagakan secara nasional melalui Lembaga Pengembangan Tilawah Quran. MTQ tingkat nasional yang diselenggarakan secara resmi diadakan di Makassar pada tahun 1968. Pelaksanaannya bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah diadakan MTQ untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Adapun konsep perlombaan yang dibawa oleh MTQ tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Merupakan seorang qori, beliau mampu membaca Al-Quran dengan indah. Para sahabat pun tertarik untuk mempelajari ilmu membaca Al-Quran, disebut sebagai ilmu nagam tersebut.